Halo Ruang Sehat Lansia, nama saya Dr. Indri. Izinkan saya berbagi sesuatu yang mungkin tidak nyaman didengar, tapi sangat penting untuk kesehatan Anda. Pak Budi, 74 tahun dari Bandung, datang ke klinik saya dengan keluhan yang mengejutkan. Penisnya mengecil hampir 2 cm dalam 5 tahun terakhir. Setelah diperiksa, ternyata masalahnya sederhana, namun fatal. Beliau berhenti menggunakannya sama sekali. Dan kabar baiknya, kondisi ini bisa diperbaiki jika ditangani dengan benar. Kalau Anda pria berusia di atas 60 tahun dan peduli dengan kesehatan alat vital Anda, ini saatnya. Dengarkan baik-baik. Bukan soal gengsi atau nafsu belaka. Ini tentang kesehatan dasar yang menentukan kualitas hidup bahkan umur panjang Anda. Saya sudah lebih dari 8 tahun menangani pasien pria dan percayalah, banyak yang datang terlambat karena malu atau tidak tahu. Hari ini, saya akan bahas 10 kesalahan paling berbahaya yang tidak boleh dilakukan pria di atas 60 tahun terhadap penisnya. Mungkin Anda sudah melakukan beberapa tanpa sadar. Yang terakhir, kesalahan nomor 10 paling mengejutkan dan jarang orang tahu. Tetap tonton sampai habis ya. Kesalahan pertama, mengabaikan tanda-tanda peringatan di penis. Banyak pria melihat perubahan kecil dan bilang, "Ah, wajar kok, namanya juga udah tua." Padahal tubuh kita selalu kasih sinyal kalau ada yang salah. Menutup mata dari sinyal itu sama saja jalan langsung ke masalah besar. Penis tidak bisa bohong. Perubahan warna, rasa tidak nyaman, sensasi berkurang, atau susah buang air kecil itu peringatan jelas. Makin cepat Anda bertindak, makin mudah pengobatannya. Kalau diabaikan, seperti membiarkan percikan api jadi kebakaran besar. Saya ingat Pak Hasan, 68 tahun dari Jakarta Selatan. Beliau abaikan luka kecil di penisnya lebih dari setahun, pikir akan hilang sendiri. Begitu akhirnya datang ke klinik, kami menemukan kondisi yang jauh lebih serius. Kalau ditangani dari awal, beliau bisa hindari rasa sakit dan komplikasi yang terjadi. Saya paham kok, memperlihatkan penis ke dokter itu bikin malu, wajar. Tapi rasa malu itu cuma beberapa menit, sedangkan akibat dari mengabaikan masalah bisa seumur hidup. Jadi saran saya tegas, jangan abaikan penis Anda. Perhatikan, pegang, cek perubahan apapun. Ini bagian penting dari kesehatan Anda dan layak dirawat dengan baik. Kesalahan kedua, tidak konsultasi ke dokter spesialis. Banyak pria coba cari solusi sendiri lewat internet atau saran teman. Bahaya banget ini. Setiap orang berbeda, dan yang cocok untuk orang lain belum tentu aman buat Anda. Apalagi kalau Anda punya riwayat penyakit diabetes, darah tinggi, atau jantung. Main-main dengan penis bisa fatal. Di Indonesia banyak beredar obat-obatan tidak jelas, krim ajaib, atau alat-alat aneh yang katanya bisa perkuat atau perpanjang penis. Kebanyakan itu tidak terbukti secara medis, bahkan berbahaya. Saya pernah tangani pasien yang pakai krim racikan sendiri sampai kulitnya iritasi parah. Bahkan ada yang sampai infeksi. Jangan ambil resiko dengan solusi dari warung kopi atau grup WhatsApp. Tidak ada yang bisa gantikan konsultasi langsung dengan dokter spesialis urologi. Cuma dokter yang bisa diagnosa dengan tepat dan kasih penanganan yang aman sesuai kondisi Anda. Kesalahan ketiga, kebersihan yang tidak benar. Ini terdengar sepele, tapi percaya deh, banyak pria usia 60-an yang cuek soal ini. Akibatnya peradangan yang bikin sakit, bau tidak sedap, bahkan komplikasi lebih parah lagi. Khususnya untuk yang belum disunat, Anda harus lebih hati-hati. Saat mandi, kulup harus ditarik sepenuhnya, biar bisa bersihkan bagian dalamnya dengan baik. Kalau tidak, kotoran dan keringat akan menumpuk, jadi sarang kuman yang sempurna untuk infeksi dan peradangan. Saya sudah tangani banyak kasus balanitis kronis, peradangan yang terus-terusan terjadi karena kebersihan yang salah. Kondisi ini bikin sakit, merah, bahkan susah buang air kecil. Padahal bisa dihindari dengan kebiasaan sederhana setiap hari. Tapi ingat, jangan berlebihan juga. Pakai sabun yang terlalu keras atau parfum bisa bikin iritasi. Kulit penis itu sensitif, jadi bisa luka kalau dibersihkan terlalu agresif. Kuncinya adalah keseimbangan, bersih dan kering, tapi jangan pakai bahan kimia berlebihan. Sabun apa yang aman? Pakai sabun ringan tanpa pewangi, seperti sabun bayi atau sabun pH seimbang. Hindari sabun antibakteri yang kuat, karena bisa bunuh bakteri baik juga. Setelah mandi, keringkan dengan lembut pakai handuk bersih. Jangan biarkan lembab, karena jamur suka tempat lembab. Kebersihan yang tepat bukan cuma soal kenyamanan.
Ini juga pencegahan terhadap infeksi dan bahkan beberapa jenis kanker. Langkah. Kebiasaan sederhana seperti membersihkan dengan benar setiap hari bisa selamatkan kesehatan intim Anda dan hindari prosedur medis yang invasif di masa depan. Kesalahan keempat, mengabaikan rasa sakit, luka, atau pendarahan. Banyak pria lihat ada yang tidak beres, tapi memilih pura-pura tidak terjadi apa-apa. Diam seperti ini bisa sangat mahal harganya. Yang awalnya kecil, bisa jadi masalah yang tidak bisa dibalikan lagi. Salah satu tanda paling mengkhawatirkan adalah darah dalam urin. Ini bisa menunjukkan banyak hal, dari batu ginjal sampai kanker kandung kemih. Luka yang tidak sembuh-sembuh juga harus jadi alarm, karena kadang itu tanda awal tumor yang berkembang diam-diam. Saya ingat Pak Anwar 70 tahun yang punya luka kecil di penisnya. Karena malu, beliau tunggu berbulan-bulan sebelum datang ke klinik. Saat akhirnya periksa, diagnosis kami adalah kanker tahap lanjut. Penderitaan itu membuat beliau kehilangan sebagian kualitas hidupnya. Saya tahu memperlihatkan bagian intim itu tidak nyaman, tapi dokter ada untuk merawat, bukan menghakimi. Rasa malu berlangsung beberapa menit saja, tapi konsekuensinya bisa selamanya. Mengabaikan tanda-tanda tidak menghilangkan masalah, malah memperburuknya setiap hari. Menunda diagnosis berarti kurangi pilihan pengobatan dan tingkatkan resiko. Sesuatu yang bisa diselesaikan dengan prosedur sederhana bisa berakhir dengan operasi rumit. Jadi pesannya jelas, jangan pernah abaikan rasa sakit, luka, atau pendarahan di penis Anda. Kalau ada yang berbeda, cari bantuan segera. Lebih baik dengar kabar baiknya tidak ada masalah daripada terlambat tahu kerusakannya sudah parah. Kesalahan kelima, hubungan intim tanpa kondom. Ini kesalahan serius yang masih banyak terjadi. Banyak pria di atas 60 merasa sudah tidak perlu lagi pakai pengaman. Tapi keputusan ini bisa buka pintu untuk infeksi serius dan komplikasi yang tidak bisa dibalikan. Penyakit menular seksual tidak kenal usia. Sifilis, gonore, HIV, dan HPV masih bisa serang pria lanjut usia, seringkali tanpa gejala jelas. Saat gejala muncul, penyakitnya sudah berkembang dan tinggalkan bekas permanen pada kesehatan intim. Di klinik saya sudah tangani pria yang percaya pada pertemuan tanpa pengaman dan kemudian hadapi diagnosis yang menghancurkan. Banyak masalah ini bisa dicegah dengan penggunaan kondom yang konsisten. Selain itu, ada risiko lain, yaitu fraktur penis. Ini terjadi saat hubungan intim yang terlalu keras ketika penis ereksi mengalami tekukan mendadak. Rasa sakitnya langsung terasa dan robekan butuh operasi darurat. Setengah dari pria yang tidak segera cari pertolongan berakhir dengan disfungsi permanen. Pencegahannya sederhana. Kondom tidak hanya lindungi dari infeksi, tapi juga jaga ketenangan pikiran dan masa depan intim Anda. Jangan anggap sepele hal ini ya, sahabat lansia. Kesalahan keenam, terpapar panas berlebihan pada testis. Ini mungkin terdengar remeh, tapi merendam testis dalam panas terus-menerus merusak lebih dari yang Anda bayangkan. Tidak hanya kurangi kesuburan, tapi juga ganggu produksi hormon penting untuk tubuh. Mandi air panas yang lama, sauna sering, pakai kompres panas sembarangan. Bahkan kebiasaan taruh laptop langsung di pangkuan adalah musuh diam-diam. Seiring waktu, panas berlebih ini lemahkan kualitas sperma dan kurangi vitalitas testis. Di klinik saya sudah dampingi pria yang merasa lelah tanpa energi dan kehidupan intimnya menurun. Setelah diperiksa, ternyata rutinitas mereka termasuk paparan panas berjam-jam di area genital. Itu kebiasaan kecil yang perlahan menguras energi mereka. Jangan lupa, testis berada di luar tubuh justru untuk jaga suhu lebih rendah. Kondisi alami ini, pastikan produksi sperma dan hormon yang tepat. Mengubah keseimbangan itu sama dengan main-main dengan sistem halus yang tidak toleran kelalaian. Bahkan bawa ponsel di saku depan celana bisa berbahaya, kombinasi panas dan radiasi. Meskipun efeknya terlihat kecil, dalam jangka panjang pengaruhi keserapan intim. Solusinya simpel, pakai pakaian ringan yang longgar, taruh laptop di meja bukan di pangkuan, batasi waktu di sauna dan jauzi. Ini perawatan kecil yang jaga vitalitas dan masa depan seksual Anda. Kesalahan ketujuh, terlalu kasar dengan penis. Teknik cengkraman mematikan. Banyak pria pikir masturbasi yang keras tidak ada konsekuensinya, tapi kenyataannya berbeda. Pakai terlalu banyak tenaga
atau gerakan yang agresif bisa terlihat nikmat sesaat. Tapi, tinggalkan jejak, tidak terlihat yang merusak dalam jangka panjang. Contoh nyata adalah apa yang disebut cengkraman mematikan. Kebiasaan di mana penis terbiasa dengan rangsangan sangat intens, sampai tidak ada hubungan nyata yang bisa reproduksi itu. Hasilnya adalah frustrasi, kesulitan merasakan kenikmatan dengan pasangan, bahkan kehilangan sensitivitas secara bertahap. Saya sudah tangani pasien yang meski punya hasrat, tidak bisa nikmati sepenuhnya hubungan seksual. Masalahnya bukan pada pasangan, tapi pada kondisi yang mereka sendiri ciptakan dengan memperlakukan penisnya dengan kasar. Selain itu, kekerasan menghasilkan mikrotrauma internal. Setiap gerakan keras bisa tinggalkan bekas luka yang kurangi elastisitas jaringan, batasi ereksi, dan hasilkan frustrasi permanen. Penis tidak dirancang untuk tahan tekanan berlebihan. Dia merespons lebih baik pada rangsangan alami yang mirip dengan hubungan sehat. Jadi selalu hati-hati, pakai pelumas, hindari gerakan agresif. Dan ingat, kenikmatan tidak harus disertai rasa sakit atau tenaga berlebihan. Perlakukan tubuh Anda dengan hormat adalah jaminan kesehatan dan vitalitas selama bertahun-tahun mendatang. Kesalahan ke-8, merokok, minum alkohol berlebihan, dan gaya hidup malas. Di antara kebiasaan paling merusak untuk kesehatan intim adalah rokok, alkohol, dan kurang gerak. Ini musuh diam-diam yang mengerogoti tubuh perlahan dan langsung pengaruhi vitalitas seksual. Rokok adalah salah satu penjahat terburuk. Dia rusak pembuluh darah, kurangi oksigenasi, dan percepat penuaan arteri. Seiring waktu, sirkulasi memburuk, dan penis adalah salah satu yang pertama merasakan efeknya. Saya ingat Pak Dodi, 66 tahun, perokok sejak muda, yang tidak mengerti kenapa dia merasa sangat lelah dan kesehatan intimnya menurun. Hasil tes menunjukkan arteri beliau rusak, dan rokok adalah penyebab diamnya. Alkohol berlebihan juga ambil bagian. Hati yang kelebihan beban mengubah metabolisme hormon dan melemahkan tubuh, membuat tubuh lebih lambat, kurang tahan, dan dengan penis yang tidak lagi merespon seperti sebelumnya. Gaya hidup malas lengkapi lingkaran setan. Tubuh yang tidak bergerak kumpulkan lemak, hilangkan kekuatan, dan kembangkan peradangan kronis yang pengaruhi sirkulasi dan hormon. Singkatnya, merokok, minum berlebihan, dan tidak olahraga. Tidak hanya rusak jantung atau paru-paru, mereka langsung serang kehidupan intim Anda, curi kenikmatan, energi, dan vitalitas. Mulai sekarang, kurangi rokok atau berhenti total. Batasi alkohol dan lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki 30 menit setiap hari. Tubuh Anda akan berterima kasih dengan energi yang kembali. Kesalahan ke-9, terlalu keras pada diri sendiri, stres, dan kritik diri. Salah satu musuh paling diam dari kesehatan pria adalah tekanan psikologis. Banyak pria bawa rasa bersalah, malu, dan cemas saat mereka rasakan perubahan di tubuh mereka. Tuntutan terus-menerus ini hasilkan stres kuat yang serang langsung kehidupan intim. Pikiran dan tubuh terhubung sangat dalam. Ketika seorang pria hidup terjebak dalam ketakutan gagal, ketegangan itu jadi ramalan yang terwujud. Saya sudah lihat ini di klinik berkali-kali. Pria yang datang yakin mereka kehilangan kejantanan mereka, padahal yang terjadi sebenarnya adalah kelelahan emosional. Saya ingat Pak Joko, 70 tahun, yang menuntut dirinya sendiri begitu banyak, sampai setiap upaya intim berakhir dengan frustrasi. Setelah evaluasi, kami temukan masalahnya bukan fisik, tapi emosional. Tekanan berlebihan itu makan stres, dan stres itu merusak tidur, hormon, sirkulasi, dan kemauan harian. Perlahan kesehatan umum beliau runtuh, dan penis menderita sebagai cerminan dari keausan itu. Penting untuk paham, semua pria alami fase di mana tubuh tidak merespon sama seperti sebelumnya. Itu bukan kegagalan, tapi adaptasi. Terlalu keras pada diri sendiri hanya memperburuk situasi. Jadi, perlakukan diri Anda dengan kelembutan. Terima ada hari yang lebih baik dan ada yang tidak begitu baik. Cari keseimbangan mental juga merawat kesehatan intim Anda. Pria yang damai dengan dirinya sendiri punya peluang lebih besar untuk jaga kenikmatan dan vitalitas selama bertahun-tahun. Kesalahan ke-10, berhenti menggunakan penis. Mungkin kesalahan paling serius dari semuanya adalah berhenti pakai penis. Banyak pria di atas 60 percaya keintiman tidak lagi diperlukan, dan pengabaian ini percepat pelemahan alami. Penis dirancang untuk aktivitas, bahkan ereksi malam punya fungsi penting, yaitu mengoksidasi jaringan dan jaga elastisitas.
Ketika ereksi itu berkurang dan pria juga berhenti merangsang diri, muncul atrofi, fibrosis, dan penyusutan penis. Saya udah lihat pria yang setelah bertahun-tahun tanpa aktivitas intim, catat perubahan dalam bentuk dan kekakuan penisnya. Salah satunya Pak Bambang, 74 tahun. Pikir itu cuma soal usia, tapi sebenarnya pengabaian total yang percepat kehilangan vitalitas. Penting paham keintiman bukan hanya soal seks. Itu juga termasuk sentuhan, kedekatan, dan perawatan dengan tubuh Anda sendiri. Ketika Anda hilangkan itu dari hidup Anda, tubuh Anda artikan dia tidak lagi butuh fungsi itu dan mulai matikan mekanisme vital. Tentu saja frekuensinya tidak akan sama seperti saat Anda 20 atau 30 tahun. Tapi jaga aktivitas, baik dengan pasangan atau sendiri, adalah kunci untuk jaga kesehatan pria. Penis butuh gerakan dan rangsangan untuk tetap sehat, jadi jangan abaikan dia. Berapa sering yang normal? Untuk pria di atas 60, sekitar 1,2 kali seminggu masih sehat dan normal. Bisa hubungan dengan pasangan atau stimulasi sendiri. Tidak ada angka yang benar-benar tepat, tapi 0 itu bermasalah. Pakai, rawat, dan kasih perhatian yang layak. Sikap sederhana ini cegah atrofi, jaga vitalitas, dan perkuat tidak hanya tubuh, tapi juga kepercayaan diri Anda. Sebelum saya akhiri, ada hal penting yang perlu Anda tahu. Kapan harus segera cari bantuan medis? Cari perhatian segera, kalau Anda alami hal-hal ini. Darah dalam urin yang tidak berhenti, ereksi menyakitkan lebih dari 4 jam, luka yang tidak sembuh dalam 2 minggu, atau rasa sakit intens tiba-tiba. Ini situasi darurat yang tidak boleh ditunda. Sekarang Anda tahu 10 kesalahan yang harus dihindari setiap pria di atas 60 tahun dengan penisnya. Satu persatu mungkin terlihat kecil, tapi bersama-sama mereka perlahan hancurkan kesehatan intim Anda. Mengabaikan mereka adalah menyerah pada apa yang jaga kejantanan Anda tetap hidup. Kalau Anda benar-benar peduli kesejahteraan Anda, mulai bertindak hari ini. Jangan tunggu masalah muncul. Ingat, pencegahan selalu lebih sederhana, kurang menyakitkan, dan jauh lebih efektif daripada pengobatan terlambat. Penis bukan hanya simbol, dia penanda kesehatan umum. Kondisinya mencerminkan bagaimana keadaan tubuh Anda secara keseluruhan. Langkah-langkah yang bisa Anda lakukan mulai hari ini. Periksa penis Anda di depan cermin. Perhatikan perubahan apapun. Minggu ini, jadwalkan pemeriksaan dengan dokter urologi. Bulan ini, hilangkan satu kebiasaan yang merusak dari hidup Anda. Entah itu rokok, alkohol berlebihan, atau gaya hidup malas. Sahabat lansia, kesehatan intim adalah bagian dari kesehatan Anda secara keseluruhan. Jangan biarkan rasa malu atau ketidaktahuan menghalangi Anda mendapatkan perawatan yang Anda butuhkan dan layak dapatkan. Tubuh Anda sudah bekerja keras untuk Anda selama puluhan tahun. Sekarang saatnya Anda balas dengan merawatnya dengan baik. Kalau video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten kesehatan pria tanpa tabu. Kalau Anda kenal seseorang yang butuh dengar ini, bagikan video ini bisa selamatkan hidupnya. Dan ingat, ini ruang tanpa penghakiman. Kalau Anda punya pertanyaan, tulis di kolom komentar atau kirim pesan pribadi ke saya. Kesehatan Anda lebih penting daripada rasa malu. Sampai jumpa lagi, tetap sehat, tetap kuat, dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat diri sendiri dengan lebih baik. Salam sehat dari saya, Dr. Indri.